Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar membaca serta memahami kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Kitab ini berisi nasihat-nasihat kepada semua hamba Allah. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah, amin, yang butuh kepada nasihat. Kita butuh kepada nasihat agar melapangkan hati kita terhadap ketentuan-ketentuan yang Allah sudah takdirkan kepada kita. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada makalah yang ke-31. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'anallahu ta'ala bi'ulamihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Wal maqalatul hadiyatu wassalasun, makalah yang ke-31, an Ibrahim bin Adham rahimahullahu annahu qila lahu bima wajadta az-zuhda. Jadi Ibrahim bin Adham ini sudah sangat sering kita dengar di pengajian-pengajian umum, bahkan di khutbah-khutbah Jumat sering diceritakan tentang Ibrahim bin Adham. Begitu pula di sini di kitab ini sering dibicarakan tentang beliau. Siapa beliau? Namanya Ibrahim bin Adham rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Nanti di sini ada namanya juga, di sini nama lengkapnya. Qila lahu, dikatakan orang bagi Ibrahim bin Adham, bima wajadta zuhda, dengan apa kamu mendapati kezuhudan ini? Artinya bagaimana cara kamu, cara Anda, cara Syekh mendapatkan kezuhudan. Jadi orang-orang penasaran. Kenapa penasaran? Karena beliau ini adalah seorang raja. Kok tiba-tiba menjadi seorang yang bertasawuf ataupun orang yang zuhud? Bi ayyi syai'in ahbabta tarka rahatid dunya, dengan apa engkau sangat cinta, dengan apa kamu mencintai meninggalkan kesenangan dunia, talaban, hal keadaanmu mencari li rahatil akhirah, untuk mencari kesenangan akhirat. Ruya, diriwayatkan, annahu, bahasanya Ibrahim ini kana sultanan, adalah seorang sultan, bukan kaleng-kaleng, fi baladihi, di negerinya beliau. Beliau adalah seorang raja. Fattarakas sultanah, maka beliau meninggalkan kerajaannya, kedudukannya. Jadi di sini di kitab aslinya tidak ada alifnya, di sini sultanah. Ada sultanah, bukan sultanah. Wajtahada, dan ia bersungguh-sungguh fil ibadati, di dalam beribadah, fi Makkah, di negeri Makkah, wa ghairiha, dan selain dari kota Makkah. Jadi beliau sering berkeliling di desa-desa, di pedalaman, di perkampungan-perkampungan. Wa fi risalatil Qusyairiyah, dan pada kitab Risalah Qusyairi, dia itu disebutkan Ibrahim ini namanya, kunyahnya Abu Ishaq. Ibrahim namanya Ibrahim bin Mansur, anak seorang dari yang bernama Mansur. Min Qurati Balkha, di negeri atau di daerah Balkha. Saya tidak tahu di mana ini Balkha ini. Kana min abna'il muluk, adalah beliau Ibrahim ini dari anak-anak para raja. Fa kharaja yauman, maka satu hari Ibrahim ini keluar, mutasayyidan, untuk berburu. Fa asara sa'laban, maka dia ketika berburu itu mendapati ada seekor rubah.
Dia melihat seekor rubah atau arnaban ataupun arnab, yaitu kelinci. Wa huwa fi talabihi, dan dia sedang mencari mencari kesempatan lah mungkin di sini untuk memburunya. Fahatifa bihi hatif, maka memanggil dengan memanggil seseorang yang memanggil. Jadi hatifa di sini sama seperti di makalah sebelumnya. Hatifa ini adalah suara yang tidak diketahui sumbernya maupun sosoknya, cuman suara saja. Jadi ada suara yang berteriak atau berbisik juga bisa, ataupun berteriak. Apa katanya? Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, alihada khuliqta, apakah karena ini, apakah hanya demi ini kamu diciptakan, hanya untuk berburu, membuang waktu mungkin kan. Bihada umirta, apakah hanya seperti ini kamu diperintahkan? Ada sosok suara. Jadi hatif di sini kalau sekarang itu telepon. Telepon itu kan orang berbicara tetapi tidak ada manusianya. Tetapi karena zaman sudah canggih, sekarang orang yang berbicara itu bisa juga kelihatan suaranya, sosoknya. Tetapi baru kemarin-kemarin lah kita. Lanjut. Tsumma hatafa bihi, kemudian ada suara juga yang memanggilnya. Aidan min qarbusi sirjihi, itu di bawah lapis pelananya. Jadi kan beliau itu sedang berada di atas kuda, sedang berburu. Di bawah pahanya lah gitu kan, karena pelananya itu kan nempel dengan bokong sama pahanya. Apa kata suara itu? Wallahi, demi Allah, ma lihada khuliqta, tidaklah ini engkau diciptakan, tidak seperti ini engkau diciptakan. Wala bihadza umirta, dan tidak dengan begini kamu diperintahkan. Diciptakan dan diperintahkan. Fanazala, kemudian Ibrahim turun, anda batihi, dari tunggangannya. Wasadafa ra'iyan, dan ia menemui penggembala li abihi, yaitu seorang penggembala suruhan bapaknya. Fa'akhadha jubbatan lirai, maka Ibrahim mengambil jubah lirai, kepunyaan penggembala itu. Min sofin, yang terbuat dari kulit kambing, kulit domba. Wala bisaha, dan ia mengenakannya. Wa a'tahu, dan ia Ibrahim memberikan farsahu, akan kudanya kepada siapa namanya ra'i ini, penggembala ini. Wa ma ma'ahu, dan memberikan apa yang ada bersama, apa yang ada di bawahnya. Di bawahnya itu sudah kuda pelanannya sekalian, pakaian kerajaannya, kebesarannya, mungkin mahkotanya juga kalau dia memakai mahkota. Jadi ditukar lah gitu. Ini siapa namanya, penggembala ini untung besar ini. Tsumma innahu dakhala al-badiyah, kemudian Ibrahim itu masuk ke pelosok desa, pedalaman. Tsumma dakhala Makkah, kemudian setelah berkelana di perkampungan-perkampungan, beliau masuk ke kota Makkah. Wa sahiba biha, dan ia berteman atau membersamai di kota Makkah itu Sufyan Ats-Tsauri, yaitu seorang ulama besar, seorang tasawufi besar, seorang ulama, guru-gurunya para ulama, Sufyan Ats-Tsauri ini. Wal Fudail bin Iyad, dan Fudail bin Iyad. Ini kedua orang ini adalah orang-orang besar, min kibaril ulama wal hukama. Wa dakhala Syam, setelah beliau menuju Makkah, beliau menuju ke negeri Syam, berarti ke utara berarti. Wa mata biha, dan beliau Ibrahim meninggal di negeri Syam. Wa kana ya'kulu min amali yadihi, adalah beliau itu, Ibrahim itu, makan dari hasil jerih payahnya. Misal hasad, seperti
jadi tukang panen pada sebuah ladang atau sawah. Makan sawah tidak ada, makan ladang lah gitu. Jadi beliau itu makan dari hasilnya, memanen gandum misalnya kan yang tumbuh di sana, memanen kurma misal. Wahifzul basatin, dan menjaga kebun-kebun. Basatin jamak dari bustan. Bustan itu bustanan, bustana ini basatin. Wagairi zalik dan selain dari menjaga kebun. Intah. Qala. Sekarang beliau menjawab pertanyaan tentang dengan apa beliau bisa berlaku zuhud di dunia ini. Berkata Ibrahim bin Adham, bisalah satu asya'a, dengan 3 perkara. Pertama, ra'aitu al-qabra, aku melihat kubur, muhishan, itu seperti tempat yang liar lah gitu. Jadi kan wahsy itu liar. Apa arti muhishan? Ay qati'anil qulubi, yaitu bisa memutus hati, an mahbubatihi, dari orang yang dicintainya. Walaysa ma'i mu'nisun, dan tidak ada bersamaku seorang teman yang dapat menenangkanku. Mu'nisun ay man yuskinu qalbi, yaitu orang yang dapat menenangkan akan hatiku. Askana yuskinu, menenangkan. Kedua, waraitu tariqan tawila, aku melihat akan jalan yang panjang. Jalan apa maksudnya ini? Ay masafatan ba'idatan, yaitu jarak tempuh yang sangat jauh. Fil akhirah, di negeri akhirat. Walaysa ma'izad, dan tidak ada bersamaku itu bekal. Aku melihat jalan panjang, tetapi tidak ada bekalku, maka aku sedang mempersiapkan bekal. Yu'inuni, yang ia bekal itu akan membantuku ala tilkal masafati, untuk mengarungi jarak tempuh yang jauh itu. Wa ra'aitul jabbar, dan aku melihat akan Tuhan yang maha berkuasa, bukan melihat secara sosoknya ya. Yaitu Tuhan allazi, yang ia Tuhan itu yaqharul ibad, mampu memaksa hamba-hambanya, yang kuat, yang mampu memaksa lah gitu, ala kulli ma arada, atas tiap-tiap apa yang Tuhan inginkan. Jadi bisa dipaksa hamba itu qadiyan, dan juga mampu qadiyan qadiyan, Tuhan itu juga mampu, atau gimana ya, walaysa li hujjah, jadi dia bisa menghukumku sedangkan aku tidak punya alasan, tidak punya hujjah lah gitu. Aima yadullu ala sihhati da'wah, yaitu aku tidak mampu terhadap sesuatu yang dapat menunjukkan benarnya pengakuanku. Makanya karena itu aku berlaku zuhud. Seperti itulah sekelumit kisah dari Ibrahim bin Adham. Sudah berapa menit nih? 13 menit. Masih lagi satu. Wal maqalatu tsaniyatu wa thalathun, makalah yang ke-33. An Sufyan Ats-Tsauri, dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Annahu, bahasanya beliau, su'ila, ditanyakan orang, anil ins, dari tentang bagaimana cara dekat billahi, bagaimana cara berdamai, cara damai gitu, cara agar damai, agar dekat kita kepada Allah Ta'ala. Jadi orang-orang bertanya, mahwa, apakah itu? Faqala, maka berkatalah siapa? Sufyan Ats-Tsauri, an la tastanisa, bahwasanya engkau tidak dapat berdamai, bikulli wajhin sabihin, dengan semua wajah-wajah yang ganteng, yang cakep lah gitu ya. Jangan tertipu dengan covernya lah, mungkin maksudnya ini. Jadi jangan kamu merasa damai dengan wajah-wajah yang tampan rupawan, ay musyrikin, yaitu yang bercahaya mukanya. Bercahaya bukan seperti cahayanya Nabi ya, tetapi mungkin karena efek-efek tertentu bercahaya.
ada make upan lah gitu. Jangan kamu merasa damai dengan itu. Wala bisautin thayyibin, dan juga jangan tertipu dengan suara yang bagus, yang merdu, ay lazizin fisimai, yang enak didengar, suaranya sangat sopan di telinga lah gitu kan. Wasyarihin fil qalbi, dan kata-kata yang dapat menghunjam dalam dada. Nah, jangan kamu tertipu dengan sesuatu seperti itu. Wala bilisanin fasihin, dan jangan juga merasa damai dengan lisan yang fasih di dalam berkata-kata. Ay jayyid, wala fasihin jayyidin. Jangan juga ini artinya fasih itu apa artinya? Ay jayyidin. Nah, itu apa perkataan dari Sufyan Ats-Tsauri. Sebenarnya belum, kita masih butuh penjelasan sebenarnya tentang hal-hal namanya syarah dari Syekh Nawawi ini, karena saya masih kurang dalam memahami secara utuh apa yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Karena kita tidak dianjurkan untuk tertipu dari wajah yang ganteng. Nah, tetapi mungkin secara zahir di sini sebenarnya gimana ya, cukup jelas, yaitu kita diminta untuk tidak tertipu dengan wajah yang ganteng, suara yang bagus, yang sopan di telinga, dengan kata-kata yang menghunjam di dalam hati, dengan tidak tertipu dengan lisan yang fasih gitu kan. Nah, ini sepertinya ada sesuatu yang butuh kita kepada penjelasan tertentu. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.